Oke, nah aku akan jelasin video ini terkait dengan beragam mekanisme spektrum Cushing syndrome tadi. Biar lebih jelas ya teman-teman. Jadi tadi kan aku udah jelasin, Cushing syndrome itu ada dua jenis, yaitu ada yang secara eksogen, ada endogen. Intinya ya eksogen karena dari luar gitu, karena minum obat-obatan kortikosteroid selesai gitu. Terus yang endogen ini yang kita harus wajib tahu juga gitu. Karena ada masalah di sini, masalah tumor gitu. Hipersekresi kortisol yang tidak semestinya bisa karena eh, apa? Timbulnya suatu keganasan gitu. Nah, pada orang normal, ini aku ambil dari Lancet ya. Kan ini adalah hipotalamus. Hipotalamus akan menghasilkan CRH ke apa? Pituitari anterior. Pituitari anterior akan mengeluarkan ACTH, gitu kan? ACTH akan kelenjar adrenal akan menghasilkan si kortisol ini untuk ke seluruh tubuh dan lain sebagainya. Nah, apabila kortisol terlalu tinggi, memang sudah cukup gitu ya, udah cukup nih, gitu kan? Maka kortisol akan memfeedback negatif, sudah cukup, jangan dihasilkan lagi ke atas gitu. Nah, kalau misal pada pemeriksaannya gimana? Nah, kalau pada orang normal, saat kita periksa, bisa menggunakan dexamethasone, apa yang terjadi? Dexamethasone kan merupakan obat, bayangkan kortisol yang dimasukkan, intinya gitu ya. Otomatis di plasma udah banyak nih kortisol-kortisolnya. Otomatis tubuh akan merespon, jangan dikeluarkan CRH lagi, gitu. Karena kortisol udah banyak di seluruh tubuh, gitu. Itu ya gampangnya. Selain itu, dexamethasone juga akan mensupresi dari apa namanya, hipofisis anterior untuk stop, jangan kasih ACTH lagi gitu. Karena kortisol udah banyak gitu teman-teman, sehingga kortisolnya nggak akan diproduksi gitu. Itu ya. Nah, kalau pada Cushing disease, ingat Cushing disease yaitu pada ACTH dependent. Ingat ya, ACTH dependent, yang mana butuh sekali terkait dengan ACTH. Ingat, ACTH diproduksi di hipofisis anterior. Nah, ingat ACTH dependent berarti ada suatu tumor di hipofisis anterior gitu. Dependent disease. Nah, di sini otomatis apa yang terjadi? Adenoma hipofisis anterior ada tumor. Otomatis sekresi terlalu berlebihan pada di sini akan menghasilkan ACTH terus. Maka kortisol akan diproduksi terus itu. Dan kortisol iya bisa untuk menghentikan feedback negatif ke hipotalamus, bisa, tapi nggak bisa memberhentikan si apa itu namanya, hipofisis anterior, karena ada tumornya ini sendiri, keganasan ini yang memproduksi terus-menerus si hormon kortisol gitu. Nah, bagaimana saat dilakukan pemeriksaan? Lakukan pemeriksaan dexamethasone kalau orang-orang Cushing disease. Saat kita lakukan pemberian dexamethasone, pada saat malam hari, saat paginya kita akan lihat, ternyata itu ya, ternyata ACTH-nya akan tetap tinggi gitu. ACTH akan tetap tinggi karena ternyata di sini ada tumor nih gitu. Beda kan sama yang normal tadi, akan rendah semua ini. Kortisol juga akan rendah. Kalau ini tetap tinggi karena hipofisis anterior akan menghasilkan terus-menerus gitu. Nggak feedbacknya, regulasi feedback HPA aksisnya nggak bekerja karena ini kan menghasilkan eh, regulasi sendiri gitu karena tumornya. Terus pada ectopic ACTH syndrome. Nah, ectopic tadi kan ada di luar dari HPA aksis kan. Misal dari small cell carcinoma di dalam paru-paru atau tiroid nih. Ingat, ini menghasilkan suatu ACTH teman-teman. ACTH-nya bukan dari dari hipofisis anterior, bukan, tapi dari tumornya. Hasil ACTH dari ektopik, dari luar, dari HPA aksis itu, maka disebut sebagai ektopik. Maka kortisol akan terus tinggi gitu. Akan hiperkortisolisme.
gitu. Terus kortisol tinggi kan harusnya feedback negatif, tapi sudah di feedback negatif, nggak dihasilkan ACTH lagi dari hipofisis anterior maupun di hipotalamus gitu ya. Tapi kan di luar tubuh gitu, maka kortisolnya akan tetap tinggi gitu. Ini Cushing syndrome juga. Nah, saat dilakukan pemeriksaan dexamethasone, otomatis dexamethasone akan menekan 3 tempat tadi di hipofisis anterior dan hipotalamus maupun di tumornya gitu ya. Nah, terus apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah si kalau ditekan tapi namanya tumor, dia nggak bisa lagi untuk regulasi secara mestinya gitu ya. Maka kortisol akan tetap tinggi gitu. Saat kita lihat tinggi gitu. Cara membedakannya antara Cushing disease sama ectopic bagaimana? Ya hanya dari MRI untuk mengetahui tumornya ada di mana gitu ya teman-teman. Terus kalau ini adalah benign lung carcinoma. Jadi mekanismenya seperti itu ya. Kalau ini benign. Terus kalau ini unilateral, salah satu sisi dari kelenjar adrenal. Ada tumor. Berarti ini termasuk adalah si ACTH yang ACTH independen. Dia nggak perlu ACTH lagi untuk memproduksi si kortisol. Dia bisa memproduksi kortisol sendiri. Tuh. Nah, saat lakukan pemeriksaan dexamethasone test, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kortisolnya akan tetap tinggi, gitu. Kortisol akan tetap tinggi, tapi ACTH rendah, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau keduanya mengalami tumor, yaitu pada bilateral macronodular adenoma hyperplasia. Apa yang terjadi? Sama-sama dia ACTH independen, yang tidak membutuhkan ACTH, itu ya. Yang terjadi adalah kortisol akan tetap tinggi, gitu. Kortisol akan tetap tinggi, walaupun di tes dexamethasone test, maka tidak berpengaruh, ACTH-nya juga akan rendah, kortisolnya tetap tinggi. Makanya cara membedakannya memang dari MRI, untuk kita tahu lebih lanjut, gitu ya. Itu adalah prinsip mengetahui spektrum Cushing syndrome. Jadi luas ya teman-teman. Cara gampangnya adalah saat memang kita mengetahui kortisol tinggi, gitu, tidak dibarengi dengan ACTH tinggi, gitu ya. Maka itu pikirkan adalah ectopic ACTH karena ectopic gitu. Tapi kalau memang ternyata ACTH-nya tinggi maupun kortisolnya tinggi, maka pikirkan adalah Cushing disease, teman-teman. Dan di cross check lagi dengan pemeriksaan MRI gitu. Kalau memang Cushing disease, otomatis kelainannya tumornya ada di di hipofisis anterior di pusat itu. Kalau yang ACTH independen tadi kelainannya ada di supraadrenal gitu ya, suprarenal gitu. Terus yang ektopik kalau udah nggak ada di hipofisis hipofisis anterior maupun tidak ada di mana di kelenjar adrenal, maka pikirkan dia adalah si ektopik. Bisa kita cek di paru-paru, bisa di tiroid. Jadi kurang lebih seperti itu pemeriksaan dan mengetahui mekanisme umpan balik negatif di berbagai spektrum dari Cushing syndrome.